Kemudian setelah itu pembagian kartu login teman-teman. Jadi nanti kita setelah masuk ruang ujian akan dibagikan kartu untuk login ya, untuk masuk ke bagian sesi soal kita di komputer UNBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, kita telah mengetahui untuk detail jadwal pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2021 melalui surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek, teman-teman. Yang mana untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi ini adalah nanti pada tanggal 9 September ya. Jadi kalau misalkan saat ini sudah tanggal 7, berarti ini tinggal 2 hari lagi teman-teman akan diumumkan. Kemudian kita bisa cetak kartu peserta seleksi, ini adalah pada tanggal 9 sampai tanggal 12 September ini. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi kompetensi 1, ini nanti adalah pada tanggal 13 sampai tanggal 17 September tahun 2021. Nah, sobat semuanya, di sini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang sesi-sesi dan juga tahapan yang harus diketahui oleh guru honorer ketika, memasuki ruang ujian pelaksanaan seleksi kompetensi 1 P3K Guru. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ini adalah gambaran dari draft sesi ujian yang nanti akan dihadapi oleh sobat-sobat pendaftar atau pelamar P3K Guru tahun 2021 ya. Yang mana ini nanti akan sama teman-teman antara seleksi kompetensi yang tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3. Ini adalah perkiraannya nanti seperti ini. Jadi dengan teman-teman ini mengetahui untuk pelaksanaannya per sesi, kemudian apa saja yang harus dilakukan, ini tentunya hal yang sangat penting sekali ya untuk kita ketahui sejak dini. Oke, sobat semuanya, di sini dari draft sesi ujian yang nanti akan diberlakukan untuk P3K Guru, teman-teman. Ini kita bisa simak bersama. Di sini ada sesi-sesinya ya. Di sini ada sesi 1 dan juga ada sesi 2, teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihat bersama ya, misalkan ini adalah nanti untuk waktu, ini disesuaikan dengan waktu setempat, dikarenakan di Indonesia itu kan ada, pembagian waktunya ada 3 ya. Nah, di sini untuk sesi 1 teman-teman misalkan, untuk yang sesi 1 ini adalah, pukul 7 sampai pukul 7.15. Nah, untuk sesi 1 pukul 7 sampai 7.15 ini adalah nanti, dalam tahap persiapannya, ini waktunya 15 menit ya. Ini kalau misalkan yang sesi 2 nanti pukul 13 sampai, 13.15 ini masing-masing baik itu sesi 1 maupun sesi 2, ini 15 menit digunakan untuk kegiatan ini teman-teman. Yang pertama, yaitu peserta hadir di lokasi ujian. Nah ini kita berarti kalau, saya ini masuk sesi 1, berarti jam 7 pagi ini saya sudah harus sampai di lokasi ujian ya. Untuk yang sesi 2 ini jam 1 siang harus sudah sampai di lokasi ujian. Jadi kita bisa persiapkan ya, berangkat dari rumah itu nanti jam berapa. Kemudian teman-teman, selanjutnya di sini setelah kita datang nanti akan ada pemeriksaan suhu tubuh ya. Jadi kita akan diperiksa teman-teman untuk suhu tubuh kita dengan alat. Ya ini adalah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju COVID-19 teman-teman. Kemudian di sini pemeriksaan dokumen COVID-19 teman-teman. Nah, di sini untuk dokumen COVID-19 yang perlu kita bawa itu apa kemarin, yang pernah saya sampaikan dalam video saya sebelumnya, yaitu tentu saja kartu deklarasi sehat ya, yang dapat kita unduh dan juga kita cetak dari akun SSC ASN kita. Dan kita mengisinya itu adalah kalau bisa sehari atau 2 hari sebelum hari H ujian kita, teman-teman. Selanjutnya setelah kita menghadapi pemeriksaan dokumen, maka kita akan dipersilahkan untuk memasuki ruang tunggu ya. Nah ini kita masuk ke ruang tunggu, ini adalah dalam akumulasi waktu yang 15 menit ini. Nah selanjutnya teman-teman, di sini mulai pukul 7.15 sampai pukul 7.40, ini bagi yang sesi 1. Untuk yang sesi 2, ini jam 13.15 sampai jam 13.40, ini waktunya adalah 25 menit.
Di sini nanti adalah dalam tahap ini teman-teman, yaitu pemeriksaan identitas. Kemudian setelah itu nanti, setelah pemeriksaan identitas ini adalah penjelasan ya. Nah ini adalah penjelasan, selanjutnya setelah penjelasan ini adalah penitipan tas teman-teman. Jadi di sini dengan adanya penitipan tas ya, momentum penitipan tas, di sini dapat kita ketahui bahwa kita masuk ke ruang ujian meskipun untuk P3K Guru itu menggunakan cat UNBK. Ini kita tidak diperkenankan untuk membawa tas dan juga barang-barang, mungkin ya barang apa gitu ya, entah itu kalkulator atau mungkin catatan ke dalam ruang ujian. Ini nggak boleh teman-teman. Di sini nanti kita, titipkan ya tas kita. Kemudian untuk berikutnya, untuk yang sesi 1 pukul 7.40 sampai pukul 7.50, kemudian untuk yang sesi 2 jam 13.40 sampai 13.50 ini adalah waktunya 10 menit, ini adalah nanti, jadwal kita, ini adalah peserta memasuki ruang ujian. Jadi kita memasuki ruang ujian, setelah itu nanti, kita akan di body checking lagi teman-teman. Jadi, cek tubuh kita itu akan dicek ya oleh, pengawas gitu. Kemudian pukul 7.50 sampai pukul 8, ini adalah untuk yang sesi 1, kemudian untuk yang sesi 2 jam 13.50 sampai 14.00, waktunya 10 menit, ini nanti kita akan menandatangani daftar hadir. Jadi setelah kita masuk, dicek suhu tubuh kita, maka nanti di dalam ruang ujian kita tanda tangan daftar hadir atau presensi. Kemudian setelah itu pembagian kartu login teman-teman. Jadi nanti kita setelah masuk ruang ujian akan dibagikan kartu untuk login ya, untuk masuk ke bagian sesi soal kita di komputer UNBK. Kemudian nanti akan dibacakan tata tertib teman-teman oleh proktornya ya. Nah ini nanti akan dijelaskan tata tertibnya, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan ketika kita mengikuti ujian P3K Guru. Kemudian juga akan diberikan penjelasan manakala nanti ada kendala, itu apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah selanjutnya teman-teman ini adalah, sebuah saat yang sangat dinantikan ya, yaitu, dengan penuh pengharapan dikarenakan ini merupakan, sebuah momentum yang sangat menentukan ya untuk nasib kita ke depannya tentang diterima apa tidaknya. Ini adalah pelaksanaan tes teman-teman. Jadi untuk pelaksanaan tes P3K Guru untuk yang sesi 1 ini adalah nanti dimulai pada pukul 8, pukul 8. Nah, di sini, kan dari penjelasan sebelumnya, itu kita sebagai peserta ujian P3K Guru itu setidaknya 1 jam sebelum ujian dimulai, itu harus sudah sampai di lokasi ujian. Nah, karena apa? Tujuannya adalah di sini, ada bagian-bagian persiapan ini yang harus kita, lalui ya. Nah ini, jangan sampai telat teman-teman. Kalau telat nanti kita nggak akan diizinkan ya untuk masuk. Jadi di sini kalau kita lihat, antara jeda waktu ujian dan juga kita datang ini adalah 1 jam penuh ya. Nah ini waktu 1 jam ini yang sangat penting ini, kita harus datang ini. Kemudian untuk yang sesi 2 ya, ini adalah jam 14.00 sampai 14.40, ini waktunya 40 menit teman-teman. Nah di sini nanti, untuk mengerjakan ujian manajerial dan juga sosiokultural teman-teman. Jadi kita ketahui di sini untuk yang manajerial dan sosiokultural, ini kita kerjakan paling awal ya. Nah di jam paling awal. Kemudian setelah itu jam 8.40 sampai 8.50 ini untuk sesi 1 dan sesi 2 ini pukul, 14.40 sampai 14.50, waktunya 10 menit ya, ini sesuai dengan Permenpan, bahwa untuk waktu wawancara adalah 10 menit ya. Nah ini adalah nanti tes wawancara teman-teman. Kemudian berikutnya jam 8.50 sampai jam 10.50 ini untuk yang sesi 1 dan sesi 2 pukul 14.50 sampai 16.50 ini adalah waktunya 120 menit ya. Ini untuk kita mengerjakan soal kompetensi teknis teman-teman. Jadi itu adalah gambaran terkait tentang, sesi ujian yang akan kita lalui
ketika mengikuti ujian atau seleksi P3K Guru tahun 2021. Dan saya rasa nanti untuk yang tes tahap 1, tes tahap 2, dan juga tes tahap 3 ini kurang lebihnya akan sama, teman-teman. Ingat ketika kita datang ke lokasi ujian, jangan sampai ada berkas yang ketinggalan. Kita harus teliti lagi dan saya doakan semoga sobat semuanya ini sukses ya di seleksi P3K Guru tahun 2021.